grab my fitty, 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 baby, I want you. My mind, drunk in love. We be all night, love, love. We be all night, love, love. Rastafari on the rhythm, on the flow. Shoot a Babylon, yes I say it once more. MB14 again, I pour another verse. I'm gonna bring it out for the entire universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. Saya Nurul Kofifuana. Saya Luda Septiana Lestari. Saya Sulisna. Saya Arfinas. Kami dari mahasiswa STAI Aula Rasyidin akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan manajemen. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi perencanaan manajemen. Nah, baiklah, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses kegiatan mendefinisikan tujuan organisasi dengan menyiapkan strategi dan keputusan yang matang untuk mencapai tujuan organisasi manajemen, sehingga kegiatan atau tujuan organisasi manajemen dapat terwujud di masa yang akan datang dengan lebih fokus dan terarah. Planning atau perencanaan dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan. Nah, setiap organisasi kan memiliki goals atau tujuan. Jadi, perencanaan ini adalah langkah awal untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam manajemen, fungsi perencanaan sangatlah jelas, yaitu sebagai penentu langkah berikutnya. Perencanaan atau planning juga sangat berperan sangat penting dan utama, bahkan yang paling utama di antara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Sebegitu pentingnya sehingga dikatakan apabila perencanaan telah selesai dilakukan dengan benar, sesungguhnya sebagian pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Tujuan perencanaan yang pertama, perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan mengarahkan kepada administrator dan non-administrator. Yang ketiga, untuk memperkecil pemborosan dan tumpang tindih kegiatan. Yang keempat, untuk menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Selanjutnya, manfaat fungsi perencanaan. Yang pertama, hasil perencanaan akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, mempermudah pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Yang keempat, kegiatan lebih terorganisir. Yang kelima, penyimpangan yang mungkin terjadi bisa diatasi sedini mungkin. Terakhir, pelaksanaan lebih tepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, proses perencanaan. Menurut T. Hani Handoko 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan semua kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian ruang lingkup perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka menengah. Yang kedua, perencanaan jangka pendek. Yang ketiga, perencanaan dari dimensi sosial. Yang keempat, perencanaan nasional. Yang kelima, perencanaan regional. Yang keenam adalah perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang ialah perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tertentu, mengembangkannya secara seimbang, baik secara ekologis, geografis, maupun demografis. Contohnya seperti perencanaan tata kota, perencanaan permukiman, perencanaan kawasan, perencanaan daerah transmigrasi, dan proyek-proyek. Selanjutnya adalah perencanaan makro. Perencanaan makro ialah perencanaan tentang ekonomi dan non-ekonomi secara internal dan eksternal. Perencanaan ekonomi makro ini meliputi berapa pendapatan nasional yang akan ditingkatkan, berapa tingkat konsumsi, investasi, pemerintah dan swasta, tingkat ekspor impor, pajak, bunga bank, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti perencanaan pendidikan nasional.
pada setiap perencanaan pembangunan pendidikan nasional ini, sebelum dirumuskan secara rinci dalam perencanaan sektoral dan regional, maka diperlukan perencanaan makro yang menggambarkan kerangka makro pendidikan yang berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini berguna untuk melihat keseimbangan kedua faktor tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Nah, yang kedelapan ada perencanaan mikro. Perencanaan mikro ialah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan mikro di bidang non-teknis antara lain aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, politis, dan keamanan. Faktor yang mempengaruhi secara teknisnya adalah yang pertama, kebijakan, ketentuan atau standar, yang kedua geografis, yang ketiga demografis, yang keempat infrastruktur. 9. Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah kumpulan program dan kegiatan pendidikan yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan. Perencanaan sektoral ini memproyeksikan sasaran pembangunan sektor pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditentukan. Walaupun perencanaan sektoral menekankan pada sektor tertentu, namun berhubungan dengan sektor lain. Misalnya, kaitannya dengan sektor ekonomi dengan non-ekonomi seperti perencanaan pendidikan lokal, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Ke-10 ada perencanaan kawasan. Ialah perencanaan yang memerhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif tertentu. Dalam perencanaan kawasan, hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah interaksi antar daerah, contohnya seperti perencanaan pendidikan kawasan Indonesia Timur. Nah, yang ke-11 ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek ialah perencanaan operasional yang menyangkut kebijakan dan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran sektor dan tujuan pembangunan. Perencanaan proyek ialah perencanaan yang mampu menjawab siabidibam, yaitu siapa yang melakukan apa, bila mana, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan baik. Contohnya perencanaan proyek unit sekolah baru. Nah, yang ke-12 ada perencanaan dari bawah ke atas. Perencanaan ini dibuat oleh tenaga perencana di tingkat bawah dari suatu struktur organisasi. Inisialnya dibuat di provinsi, kabupaten, atau kota untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Perencanaan ini dapat pula dibuat oleh kepala sekolah untuk disampaikan ke pemerintah pusat atau kepala dinas pendidikan setempat. Serta perencanaan ini dapat dibuat oleh guru kepada kepala sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Wilda. Yang 13 yaitu perencanaan menyerok ke samping. Perencanaan ini dibuat oleh pejabat lain bersama-sama dengan pejabat yang berada di level bawah, di luar struktur organisasinya. Misalnya Depdiknas Jakarta dan Bapeda Provinsi membuat perencanaan pendidikan sektoral di daerah. Perencanaan ini disebut juga perencanaan sektoral. Perencanaan mendatar. Perencanaan mendatar biasanya dibuat pada saat membuat perencanaan lintas sektoral oleh pejabat selevel. Misalnya, perencanaan peningkatan sumber daya manusia melibatkan pejabat Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial. Berikutnya, perencanaan menggelinding. Perencanaan menggelinding dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek dinilai setiap tahun pencapaian kerjanya, kemudian dilanjutkan tahun berikutnya sehingga perencanaan jangka menengah tercapai. Demikian seterusnya. Perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah suatu perencanaan pada level operasional yang ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kerja individu atau kelompok kecil individu. Berikutnya, perencanaan meso. Perencanaan meso adalah suatu perencanaan level organisasi operasional dan menengah ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi atau suatu pendidikan seperti rencana sekolah dan rencana pengembangan mutu SD, SMP, SMA atau SMK, dinas pendidikan kabupaten atau kota, rencana sekolah seperti rencana kerja tahun. Terakhir, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah suatu perencanaan pada level top organisasi yang menjadi rujukan perencanaan meso dan mikro. Perencanaan makro ditujukan secara khusus untuk memperbaiki organisasi secara luas. Contohnya perencanaan makro adalah perencanaan strategis dinas pendidikan nasional, provinsi, kabupaten atau kota.